Halo, selamat datang di Ngomong United TV. Aston Villa 1, Manchester United 3 ya. Untuk sekian kalinya Manchester United berhasil melakukan comeback ya. Dan gue bilang sih sebenarnya dari awal ini game udah di tangan kita gitu loh ya. Gue lihat kita punya attacking movement, kita punya semuanya lah ya, dari segi pergerakan tuh cukup bagus di babak pertama. Walaupun kita kalah 1-0 di babak pertama ya. Dan gue bisa bilang golnya Bertrand Traore itu walaupun McTominay sama Fred kehilangan bola ya. Tapi kalau menurut gue sih ini Lindelof yang kalah ya dari sama Bertrand Traore, dan kelihatan banget Lindelof hari ini mainnya kurang bagus ya, sama sekali kurang bagus, karena ada dua atau bahkan mungkin tiga kali ya, tiga kesalahan besar yang hampir bikin gol gitu loh dari Aston Villa ya, itu hampir bikin gol ya. Bahkan babak pertama ada dua, babak kedua ada satu kalau nggak salah ya, sekitar satu atau dua lah, gol satu lah kalau nggak salah, yang gue ingat satu. Jadi Lindelof hari ini main kurang bagus, dan golnya itu ya gue bilang sih gara-gara ya Lindelof kalah gitu sama Bertrand Traore. Benar, harusnya dia bisa cover itu shooting, harusnya bisa diblok, tapi dibiarkan nembak. Mungkin dia udah salah posisi ini, mungkin udah salah kaki atau apa, tapi ya harusnya dia berusaha untuk menutup tembakannya si Bertrand Traore. Di luar itu Bertrand Traore punya tembakan cukup ya bagus lah ya, karena itu di tiang jauh, benar-benar ujung banget. Dan ya Henderson pun nggak bisa ngapa-ngapain untuk menyelamatkan bola itu ya. Tapi gue di halftime pun gue merasa nggak khawatir gitu ya, karena gue lihat babak pertama sebenarnya kita main bagus, oke lah, tackle movementnya beberapa ada nggak connect ya, ada nggak klop ya satu sama lain ya. Cuman ya gue lihat potensinya ada gitu untuk kita menangin gitu, maksudnya nggak khawatir lah gitu ya. Jadi dan terbukti gitu ya, gol pertama kita dari penalti Bruno Fernandes, Pogba dilanggar ya sama siapa sih, gue lupa namanya tuh, dua kali kalau nggak salah kan dia ngelanggar Pogba ya. Di game pertama dilanggar, di game kedua juga dilanggar gitu sama dia. Penalti dari Bruno, eksekusi yang sangat bagus sekali ya, kelihatan Emiliano Martinez salah arah dan udah jadi tinggal ditaruh doang sama Bruno. Mason Greenwood punya gol juga keren banget ya. Tyrone Mings dikalahkan oleh Mason Greenwood ya, kalah dia cuma muter dikit balik ya, ya dia udah salah posisi lah basically Tyrone Mings. Jadi Greenwood nembak nggak dijaga, dan dia udah tahu sendiri lah kalau Greenwood nembak nggak dijaga pasti ke ujung-ujung semua gitu, jadi gol gitu. Dan Cavani golnya itu jelas itu pure class-nya Cavani ya. Crossingannya Rashford cukup bagus, tapi ini movementnya Cavani yang sangat pintar sekali ya. Dia datang dari sayap kiri ya kan, di tengah kan ada Pogba nggak salah ya yang menjadi target man pada saat itu. Tapi dia dari sayap kiri, dia masuk ke dalamnya, lewatin defender dulu, dia masuk kotak penalti. Rashford tinggal crossing ke empty space doang gitu, benar nggak, dan akhirnya disundul dengan Cavani ya. Dan gue bilang sih itu movementnya sih super ya. Itulah ini nih number 9 kita gitu ya, benar-benar number 9 yang murni number 9 Cavani ya. Dan kita nggak punya Cavani, striker seperti Cavani yang dimana ya positioningnya bagus, link hold out play-nya bagus ya, dan passingnya juga cukup bagus dia kan, dan finishing ya jangan ditanya ya. Jadi kalau gue bilang Cavani ini ya, Martial sih sebenarnya ataupun Greenwood, mereka berdua sebenarnya striker yang cukup bagus, tapi mereka bukan target man, dan juga pengalamannya itu masih jauh di bawah Cavani lah kalau gue bisa bilang ya. Walaupun gue sih cukup kaget sih sebenarnya Greenwood diganti ya. Sebenarnya ya harusnya Greenwood setelah ngegolin dibiarin main terus ya, tapi diganti di menit 60-an itu menurut gue sih nggak perlu. Tapi ya anyway, Cavani masuk ngegolin lagi gitu, jadi gue nggak bisa ngomong apa-apa gitu soal pergantian itu ya. Cuman ya gitu ya, bedanya Cavani sama Greenwood ataupun Martial adalah ya Cavani punya, walaupun dia nggak punya speed dan walaupun dia nggak punya skill dalam ya gocek-gocek bola ya, gue sih jarang banget dia gocek bola, jadi menurut gue sih dia nggak se-skillful itu dalam gocek bola, tapi dia punya movement itu benar-benar ya, striker murni sekali ya, benar-benar striker gitu loh ya. Kalau kita bisa lihat Greenwood dapat bola, dia nggak pernah coba nyari posisi untuk terima umpan ya, dia lebih milih ya dah passing ke gue coba cari ruang tembak gitu loh. Itu gayanya Greenwood, benar nggak ya? Kalau Martial ya coba gocek lawan juga gitu, coba gocek lawan terus tembak gitu atau gimana. Cuman kelihatan banget kalau Cavani dia tahu dia nggak bisa melakukan itu, tapi dia punya movement tuh 100% gila, top banget ya, world class sekali. Ya, oke. Jadi kalau gue bilang sebenarnya babak pertama, babak kedua kita in the game gitu, kita menguasai pertandingan ya 100%. Sayangnya kita punya kapten cedera ya. Semoga bukan sesuatu yang fatal ya, karena gue nggak lihat Eric Bailly ataupun Lindelof sekarang ini bisa menggantikan Maguire ya, karena juga sering banget tadi cornernya si Aston Villa tuh di clearance sama si Maguire ya. Gue nggak melihat
ada yang bisa gantiin dia lah di dalam soal udara lah, pertahanan udara tuh dia paling kuat lah kalau misalnya, bahkan gue bilang terbaik di Liga Inggris sekarang ini ya, pertahanan udaranya Maguire ya. Semoga aja nggak serius ya. Jadi kita tunggulah preskonnya oleh nanti atau gimana interviewnya. Kita lihat line up sekarang. Dari segi line up, oke, pakai 4-2-3-1 ya, ini jelas salah ya line up-nya, karena kita bisa tahu Rashford di kanan, Greenwood di sebagai striker. Dan gue yang mau ngomong dulu dari line up ini, kelihatannya ini adalah line up optimalnya Ole sekarang ini ya, yaitu Paul Pogba di kiri, Rashford di kanan ya. Menurut gue cukup sayang sih ya kalau Rashford di kanan ya, tapi mau ngomong gimana lagi, karena Paul Pogba maunya main di kiri kali ya. Jadi ya itulah, Rashford harus ngalah, dia main di kanan, dan kelihatan banget dia kalau main di kanan ya finishingnya segala macam itu masih belum pas gitu loh, benar nggak? Walaupun dia assist ke Cavani, ya itu doang yang dia bisa lakukan gitu. Dia nggak bisa, mau nembak pun dia susah gitu untuk curve-nya itu mau gimana gitu, curl-nya mau gimana, pisangnya mau gimana lah gitu bahasa Indonesia. Jadi sangat disayangkan. Cuman anyway, Dean Henderson sebagai kiper ya, oke, performanya ya, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Gue nggak tahu apakah tembakannya si Traore itu bisa nggak, seharusnya bisa nggak diselamatin sama Dean. Cuman kalau gue bilang sih emang tembakannya sih sangat keren sih ya, itu di bener-bener yang jauh. Terus dia ada menyelamatkan apa nggak ya? Kayaknya dia nggak banyak nyelamatin yang lain loh. Ya adalah beberapa tembakan luar penalti ya, kayak si Oli Watkins yang di babak pertama, akhir babak pertama yang salahin Lindelof itu, sama babak kedua John McGinn yang nggak salah juga ada. Tapi terlepas dari itu nggak banyak sih yang dilakuin sama Dean Henderson. Jadi gue nggak bisa menilai dia bagus banget itu performanya ya. Luke Shaw di kiri jelas impactnya dalam menyerang sangat keren banget ya. Mainnya bagus lah kalau gue bilang Luke Shaw. Walaupun defensively mungkin dia kadang telat mundur, tapi gimana pun juga ya kalau dia maju ya gak mungkin lah dia maju mundur secepat itu gitu kan. Makanya itu gunanya Fred, gunanya McTominay adalah mengcover Luke Shaw yang lagi maju ke depan. Ya, Maguire cukup dominan ya di udara. Main sih nggak jelek-jelek amat lah Maguire kalau gue bilang ya. Cuman ya gitu, dia cedera ya di menit 70 atau berapa gitu dia cedera ya, sayang juga ya. Gue pengen tahu banget sih dia nih kenapa ya. Dan Lindelof udah pasti mainnya jelek ya. Mainnya jelek lah, dia paling jelek lah hari ini kalau gue bilang dia mainnya ya, karena gitu ada 2 atau 3 kesalahan yang bisa menyebabkan gol ya. Yang ya babak pertamanya ada 2, babak kedua ya ada 1 kalau nggak salah itu ya. Si Traore lagi kalau nggak salah dari kanan deh, gue lupa deh. Dari kiri mungkin bukan Traore kali itu ya. Siapa dari kiri itu, mungkin El Ghazi kali ya, gue lupa deh. Pokoknya dia dilewatin itu, sebenarnya dia dapat bolanya gitu, tapi akhirnya dia kelepas gitu. Jadi ya Lindelof gue bilang kurang bagus lah mainnya hari ini ya. Wan-Bissaka oke ya, lumayan ya sebenarnya ya, cuman ya gitulah, crossingan dia banyak banget yang nggak bingung gue kok nge-cross bola itu nggak bisa ngitung ke udara gitu ya, selalu di bawah mulu gitu loh. Gue bingung loh bener loh, kok dia nggak bisa nge-cross naik ke atas gitu, jarang banget itu loh, kebanyakan low cross mulu sama dia. Bingung gue bener deh. Gue tinggal nendang bola di bagian bawah sedikit aja itu kayak nggak bisa gitu dia tuh. Aduh. Padahal di Southgate nontonin kan, benar nggak? Southgate nontonin. Nah, kalau gue masih Luke Shaw harusnya lolos lah ke itulah, ke timnas. Wan-Bissaka masih ya 50-50 lah. Walaupun Wan-Bissaka melakukan sebuah save yang bagus sekali ya, itu tembakan siapa diblok sama dia tuh ya di dalam kotak penalti ya. Di luar itu menurut gue sih Wan-Bissaka dalam segi menyerang crossingnya sedikit katro lah hari ini lah. Fred McTominay, kalau gue bisa bilang mereka sedikit kewalahan ya dalam menghadapi high press-nya si Aston Villa ya, terutama di babak pertama. Itu sering banget tuh mandek di belakang lo, bener-bener sering banget mandek di belakang, akhirnya harusnya long ball terus gitu loh. Jadi menurut gue sih mereka mainnya oke hari ini, nggak bagus-bagus amat ya, tapi gimana pun juga kelihatan lah itu masalah klasiknya Fred dan McTominay. Ya, namanya kalau kita kena high press ya, apalagi kalau kualitas pemainnya bagus tuh, yang pemain lawannya bagus, dia pasti susah deh dalam mendistribusi bola ke depan. Pasti mereka susah ya. Dan ini sih menurut gue sih work in progress ya untuk mereka ya, dan kelihatan semakin bagus lah mereka dalam mendistribusikan bola. Tapi menurut gue sih emang ada keterbatasan skill lah dari segi Fred sama McTominay ya. Paul Pogba di kiri cukup lumayan berimpact ya, kalau gue bisa bilang. Di 67 menit pertama lumayan lah kelihatan gitu. Setelah itu dia udah sedikit capek kali atau apa ya, tapi ya gue bilang sih lumayan cukup bagus. Bruno mainnya
Bagus lah kalau Bruno ya, kita mau apa ya, dia punya work rate, dia punya ini, menurut gue sih on point ya, walaupun passing dia harusnya bisa sedikit lebih akurat hari ini ya. Mason Greenwood, movementnya, hmm, ini yang masalahnya gitu ya kalau nggak ada Cavani ya, kan gue bilang ya, babak pertama sering banget tuh kotak penalti kosong gitu, jadi orang crossing nggak ada yang jemput di depan gitu loh, bola muntahan nggak ada yang jemput di depan, jadi Greenwood sebagai striker tuh harusnya bisa gitu lebih nempatin diri gitu loh, dan ngerti nggak di depan gitu, bukan bukan maksa dari luar kotak penalti untuk cari ruang nembak gitu loh, bukan begitu gitu. Harus biasakan gitu. Jadi walaupun dia mungkin tipe strikernya beda dengan Cavani, tapi dia harus biasakan untuk terima bola-bola mentah gitu, bola-bola crossingan, dia harus berani, harus lebih pede gitu untuk ambil gitu ya, bukan cuma dapat bola di luar kotak penalti cari ruang tembak gitu, karena nggak selamanya lu bisa begitu gitu loh, apalagi kalau ketemu defender top gitu loh, benar nggak. Rashford jelas di kanan dijadiin korban lagi ya, nah nggak gitu kelihatan sama sekali ya, kayak oke, dia punya crossing oke, dan beberapa run dia cukup bagus, tapi itu pun kalau dia lagi main di kiri ya, misalnya Pogba belum 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 sempat maju lah gitu, itu babak pertama apalagi itu cukup bagus gitu, cuman sekali lagi lah, kita kalau nggak ada Cavani, nggak ada yang di depan, itu nggak ada yang di dalam kotak penalti ya, benar-benar kosong gitu loh. Aduh, ini menurut gue sih semoga Greenwood bisa belajar ya, karena menurut gue sih Greenwood striker masa depannya kita ya. Cavani waktu nggak banyak lagi ya, seandainya diperpanjang kontrak pun paling cuma setahun ya, maksimum 2 tahun, benar nggak, setahun, tapi setelah itu juga gue yakin performanya udah bisa jadi drop gitu loh, benar nggak ya. Jadi Greenwood semoga bisa belajar banyak dari Cavani dalam segi positioning sama attacking movementnya ya, dia namanya mencari inilah, mencari ruang gitu untuk gerak gitu kan. Movementnya tuh keren banget Cavani ya. Jadi gini, gue bilang sih layak banget untuk menang 1-3 ya. Sebenarnya juga golnya, sekali lagi golnya Aston Villa itu ya karena ya menurut gue ya si Lindelof-nya ini gitu loh, kalah gitu lawan Traore gitu, benar nggak. Jadi sebenarnya sih kita harusnya bisa clean sheet ya. 1-3 ya kita terima aja ya, walaupun Manchester City menang kemarin ya kita nggak bisa bilang kita bisa juara ya, itu mimpi aja deh ya kalau untuk Manchester City kalah di 3 game terakhir atau berapa game ya, 3 game terakhir itu nggak mungkin kalah, jadi nggak usah banyak harapan, yang kita harapkan adalah Europa League. Oke. Next match kapan ya? Next match kalau nggak salah cukup deket loh, hari Selasa atau hari Rabu ya, kayak sih hari Rabu deh, Rabu pagi deh, next match Rabu pagi, abis itu hari Jumatnya main lagi. Jadi ini bener-bener bakal hektik banget ya. Dan kita udah ada korban satu ya, kapten kita cedera. Semoga nggak serius. Menurut gue sih lawan Leicester mungkin boleh dikorbanin ya. Jadi kita seriusnya main Liverpool juga. Tapi di lain pihak, kalau seandainya kita bisa menang lawan Leicester ya Liverpool yang kita korbanin. Jadi kita tetap menarik juga sih untuk lihat Ole ini bakal mutusinnya seperti apa nih, dia punya line up kita nanti lawan Leicester. Oke, sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.